Salam, selamat pagi. Di sini saya akan perkenalkan nama saya, Ges Guam. Saya dari semester 4, asal sekolah dari Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Nah, di sini kita masuk, yaitu kita akan membahas tentang materi kita pada pagi hari ini. Itu aku tumbuh dan berkembang. Mengapa materi kita disebut aku tumbuh dan berkembang? Nah, di situ dari masa kecil hingga remaja, saya telah melalui proses pertumbuhan dan perkembangan yang penuh tantangan, namun juga sangat berharga. Perjalanan ini telah membentukkan saya menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan siap menghadapi masa depan. Nah, di situ dia mengatakan bahwa dari masa kecil itu dia mengalami tantangan atau sebuah proses, tetapi tantangan itu dia tidak pernah untuk namanya menyerah, tetapi dia terus berjuang untuk maju. Itu adalah untuk demi meraih cita-citanya, dan juga melalui proses pertumbuhan itu dengan perkembangan, yaitu penuh tantangan dalam kehidupan dia. Jadi tantangan apapun dalam kehidupan kita berarti jangan untuk pernah menyerah, tapi terus berjuang terus untuk maju. Jangan pernah putus asa di tengah-tengah. Masuk di poin yang kedua, yaitu masa kecil saya. Masa kecil saya itu penuh semangat. Saya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang tak terbatas dan semangat untuk belajar hal-hal baru. Bentuklah asik. Saya gemar melakukan berbagai aktivitas yang menantang dan menyenangkan bersama-sama teman, keluarga hangat. Saya dibesarkan dalam keluarga yang sangat menyayangi dan mendukung dukungan saya dalam setiap langkah-langkah. Kita masuk di poin yang ketiga, yaitu tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, tantangan akademis. Tuntutan untuk berpartisipasi di dalam sekolah terkadang menjadi beban yang berat. Kedua, perubahan fisik. Transisi dari anak-anak ke remaja membawa banyak perubahan fisik yang membutuhkan penyesuaian. Ketiga, tekanan sosial. Mencari tempat di lingkungan sosial dan menemukan jati diri sendiri. Termasuk di poin yang keempat, yaitu perjalanan menuju kedewasaan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang satu, belajar mandiri. Saya belajar untuk bertanggung jawab atas diri sendiri dan mengambil keputusan penting. Jadi di sini dia belajar bertanggung jawab atas diri sendiri. Bagaimana dia harus bisa mengadaptasi dengan tantangan apapun yang dia dapatkan. Yaitu dia belajar bertanggung jawab dalam diri dia sendiri. Kita masuk yang kedua, yaitu menemukan passion. Saya mulai mendalami minat dan bakat yang akan menjadi pijakan karier saya. Di sini poin kedua dia mengatakan bahwa dia mendalami minat dia dan bakat dia. Bagaimana supaya dia bisa mengembangkan niat dia dan bakat dia itu hingga bisa menjadi terbentuk dalam kebijakannya dia. Kita masuk di yang ketiga, yaitu membangun relasi. Saya menjalani relasi yang kuat dengan orang-orang yang dapat bertumbuhan saya. Di sini mau mengatakan bahwa
dia menjalani relasinya yang kuat dengan orang-orang lain. Dia berhasil dengan orang lain menjalankan dia punya kewajibannya. Kita masuk dengan poin yang kelima, yaitu pelajaran berharga yang saya dapatkan. Yang ke satu, pentingnya ketanggungan. Saya belajar bahwa tantangan adalah bagian dari pertumbuhan dan ketanggungan adalah kunci untuk mengatasinya. Jadi di sini dia mengatakan bahwa ketanggungan adalah salah satu kewajiban yang dia harus jalani, bagian dari pertumbuhan. Nah, yang kedua, berdamai dengan kegagalan. Saya memahami bahwa kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan dan saya harus menerimanya dengan lapang dada. Jadi poin kedua ini mau mengatakan bahwa kegagalan adalah suatu yang setiap orang akan mengalami, yaitu satu menuju kesuksesannya itu melalui kegagalan dulu, baru orang bisa menyampaikan kesuksesan. Itu dari poin yang kedua. Kita masuk di poin yang ketiga, yaitu nilai hubungan baik. Saya menyadari bahwa dukungan dari orang-orang terdekat adalah sangat perjalanan hidup. Nah, di sini poin 3 mengatakan bahwa dia menyadari bahwa dukungan dari orang-orang itu sangat penting sekali untuk dia. Mengapa sangat penting? Karena dukungan itu adalah motivasi yang dia akan berjuang terus sampai meraih cita-citanya. Kita masuk di poin yang keenam, yaitu mencapai yang saya raih. Tadi seperti yang tadi sudah dibahas oleh poin ketiga, itu seperti lulusan sekolah. Saya berhasil menyelesaikan pendidikan formal dengan baik. Jadi lulusan sekolah ini dia berusaha dengan sekuat mungkin hingga dia berhasil dalam menyelesaikan tingkat pendidikan formal dia dengan baik. Yang kedua, presentasi olahraga. Saya berhasil meraih presentasi di bidang olahraga yang saya guliti. Di sini dia mengatakan bahwa dia berhasil meraihkan presentasinya dia di bidang olahraga. Dia sangat bangga dengan dia punya cita-cita yang selama ini dia tunggu. Dari poin yang kedua, yang ketiga, kegiatan sosial. Saya aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan kepedulian masyarakat. Kegiatan sosial ini dia sangat aktif dan terlibat. Setiap kegiatan dia selalu mengikuti di mana tempat maupun beradaptasi dengan masyarakat setempat. Itu dari pembahasan dari 3 poin yang tadi. Kita masuk di poin yang terakhir, yaitu ketujuh. Singkat saya dengan penutupan atau kesimpulan. Di sini kesimpulannya mengatakan bahwa perjalanan hidup saya dari masa kecil hingga saat ini telah menjadi sebuah proses yang sangat berharga. Berbagai tantangan dan pelajaran yang saya dapatkan telah membentukkan saya menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan siap menghadapi masa depan yang penuh dengan peluang dan cita-cita. Itu saja materi saya yang sudah saya paparkan pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih.